Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Azim, saya dari S1 Manajemen Kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Pertama adalah pengertian dari pelatihan. Menurut Handoko pada tahun 2010, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, dan desain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci, dan rutin. Selanjutnya adalah pengertian dari pengembangan. Menurut Shimamura pada tahun 2008, beliau mendefinisikan pengembangan karyawan sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Pengembangan karyawan dalam pelaksanaannya seringkali dilakukan untuk membantu karyawan memasuki dunia kerja yang kompetitif dan berbeda dari kondisi kehidupan sebelumnya. Selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan. Ada dua metode pelatihan dan pengembangan yang dapat digunakan menurut Handoko pada tahun 2010. Yang pertama adalah metode on the job training dan metode off the job training. Yang pertama adalah metode on the job training. Pelatihan ini dilakukan di tempat kerja. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan pengawasan langsung seorang pelatih. Ada beberapa metode on the job training. Yang pertama adalah rotasi jabatan. Memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua adalah memberikan instruksi pekerjaan. Petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga adalah magang. Merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan latihan. Yang keempat adalah coaching. Penyelia atau atasan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Yang kelima adalah penugasan sementara. Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang diterapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah organisasi yang nyata. Metode selanjutnya adalah metode off the job training. Metode pelatihan ini dilakukan di luar tempat kerja, meliputi teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi. Macam-macam teknik yang biasa digunakan antara lain, yang pertama adalah kuliah. Merupakan suatu metode tradisional dengan kemampuan penyampaian informasi. Banyak peserta dan biaya relatif murah. Para peserta diasumsikan sebagai pihak yang pasif. Kelemahannya yaitu tidak atau kurang adanya partisipasi dan umpan balik, sehingga diatasi oleh diskusi kelas. Yang kedua adalah presentasi video. Biasanya digunakan sebagai bahan atau alat pelengkap bentuk lainnya, seperti TV, film, dan lain-lain. Yang ketiga adalah self-study. Suatu metode di mana peserta pelatihan menggunakan manual-manual atau modul tertulis dan kaset atau video rekaman. Yang keempat adalah metode studi kasus. Metode ini melibatkan peserta pelatihan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi, dan selanjutnya merumuskan penyelesaian alternatif. Yang kelima adalah vestibule training. Teknik ini dilaksanakan oleh pelatih-pelatih khusus dan dilakukan di tempat terpisah, yang dibangun dengan berbagai jenis peralatan sama seperti yang akan dibangun para pekerja lain yang sebenarnya. Selanjutnya adalah manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Menurut Shimamura pada tahun 2008, pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaat nyata yang diambil dari program pelatihan dan pengembangan adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua adalah membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat adalah mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Kesimpulan dari pelatihan dan pengembangan karyawan, pelatihan adalah suatu kegiatan mempelajari pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif yang berkualitas.
Sedangkan pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang dapat memperoleh tujuan umum bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.